Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini Kampung Melayu ya, di daerah Jakarta Timur. Dan baru saja hujan semalaman di tanggal 15 Maret tahun 2023, dan saya ngambil ini di pagi hari teman-teman. Dan inilah kondisi terkininya ya. Airnya cukup meluap dan hampir naik ya ke atas. Di jalan inspeksinya sisi kanan ini terendam oleh air ya, yang harusnya ada jalan inspeksinya. Jembatan Kampung Melayu ini teman-teman salah satu aliran Kali Ciliwung ya yang dialiri. Dan kita ketahui aliran Kali Ciliwung itu di Jakarta sangat panjang sekali ya. Dari puncak Bogor sana sampai ke hilir Kali Ciliwung itu berada di Ancol ya. Dan jauhnya itu kurang lebih 120 km ya kalau ditarik lurus. Dan itu bukan perkara mudah ya dalam merawat dan menjaga dari Kali Ciliwung itu sendiri. Dan kita ketahui di Jakarta itu ada 13 sungai ya yang harus dirawat, dan itu bukan perkara mudah teman-teman merawatnya ya. Butuh simultan dan kontinu di semua elemen ya, baik elemen pemerintah maupun rakyatnya juga. Karena sehebat apapun pemerintah kita dalam menjaga ataupun memberikan fasilitas ya, tapi kitanya sendiri yang nggak bisa merawatnya itu akan percuma teman-teman. Salah satunya sampah-sampah di depan kalian ini ya, banyak sekali yang dialiri oleh Kali Ciliwung ini sampah. Aduh. Astagfirullahaladzim, banyak banget sampah, gila. Dan beberapa saat yang lalu juga saya sempat OTT warga yang buang sampah di Kali Ciliwung ya, di sodetan Kali Ciliwung. Itu dengan enaknya dia membuang sampah ke sungai. Dan ada juga warga di Bojong ya, di Bogor sana, membuang sampah jualannya ke sungai. Saya nggak tahu bagaimana pola pikir mereka itu. Mungkin mereka berpikir dengan membuang sampah ke sungai mungkin akan mudah mengalir ya dan hilang dari mata mereka. Iya, memang hilang dari mata yang membuang sampah ke sungai ini. Cuma kan pasti akan nyangkut teman-teman. Sudah nyangkut, habis itu musim kemarau itu maka akan surut ya, dan sampah tersebut akan mengendap menjadi sedimentasi. Dan ketika hujan gede ataupun banjir kiriman, maka sungai tersebut akan berkurang debit air yang bisa dilalui oleh aliran air tersebut. Dan ketika sungai itu meluap dan banjir, pada ngomel semua sama pemerintah. Padahal kita sendiri yang membuang sampah di sungai teman-teman. Jadi yuk kita berkolaborasi dengan pemerintah kita agar tidak ada lagi banjir-banjir. Oke, di situ ada teman-teman SDA DKI Jakarta. Saya coba ngobrol-ngobrol sebentar ya ke teman-teman SDA DKI Jakarta sambil menanyakan bagaimana banjir belakangan ini ataupun debit air di Kali Ciliwung. Assalamualaikum Pak, permisi mau nanya, kan semalaman hujan deras nih di sekitar sini ya. Itu debit airnya sampai mana Pak? Setinggi apa? Kan di bawah ada bantaran tuh Pak, turap. Di bawah ada bantaran lagi Pak. Oh, jalan inspeksi. Di mana Pak? Bisa di ini nggak Pak? Biar masyarakat bisa tahu Pak.
Oh, sampai situ aja Pak airnya. Doang. Nggak naik ke atas lagi ya. Soalnya di Depok sama Katulampa nih airnya nggak tinggi banget. Oh gitu. Pak mau nanya, seberapa besar kontribusinya Bendungan Ciawi untuk Kali Ciliwung? Kayaknya sih kan biasanya kan air sebelum ada bendungan itu kan air langsung Kali Ciliwung semua tuh. Jadi kayak tertampung di sana dulu, kesini jadi dia kayak agak terorganisir, jadi nggak semuanya langsung ke Jakarta kayak itu. Jadi ketampung, jadi ngalir ke Jakarta sedikit. Jadi Jakartanya kayak teratur lah nian airnya gitu kayaknya. Oh gitu. Jadi tertahan air nggak semuanya langsung kelimpah semua ke ke sini. Nah, terakhir banjir besar di tahun berapa Pak di Kampung Melayu ini? Di Kampung Melayu 2013. 2013. Yang terdekat ya? Ya. Kalau yang terbesar mah 2002. 2002. Yang terdekat? 2013. Yang 2020? 2020 banjir cuman enggak, yang 2002 doang yang besar. 2002 yang besar. Itu paling besar. Yang sampai itu di atas genset. Di situ sedang tuh. Di atas genset. Di atas genset berarti tinggi banget dong Pak ya? Itu 2002. 2002. Nah, udah paling besar itu. Oke, yang 2007? 2007 di sini cuman sedengkul. Sedengkul itu kan melumpuhkan juga kan yang 2007 kan ya? Oke, yang 2020 sampai mana Pak? Kalau 2020 limpas juga sih tanggul. Oh, sampai di sini juga. Sini juga. Oh. Oke, itu sebelum Bendungan Ciawi Sukamahi jadi Pak ya. Iya. Jadi ketika Bendungan Ciawi Sukamahi jadi baru ini Pak ya. Nah, pembangunan waduk-waduk sendiri Pak, kayak waduk Brigif, waduk Brigif Jagakarsa tuh, ya kan, terus waduk Kampung Rambutan, waduk Rambutan itu seberapa efektif nggak sih Pak? Seberapa efektif dalam mengurangi luapan air yang masuk ke Jakarta? Di Kali Ciliwung khususnya, ini kan depan kita Kali Ciliwung ya? Ciliwung ya. Ya itu jadi air, misalkan hujan di Jakarta kan kayak semalam ini kan di Depok sama Bogor kan normal, tapi hujan lokalnya di Jakarta banyak. Jadi kan air kalinya ini naik. Nah kalau waduk posisinya di Jakarta kayak gitu kan mengurangi air nggak jadi ke jalan sih, jadi air dari salur hujan lokal besar masuk ke saluran, masuk ke waduk. Oh gitu. Jadi pembuatan waduk itu kayak waduk Brigif Jagakarsa itu sangat bermanfaat Pak ya? Bermanfaat sih Pak. Oke. Oke Pak, makasih Pak atas waktunya. Saya Fata Pak, YouTuber pembangunan di Jakarta. Oh iya. Makasih Pak ya atas pembangunannya. Oke teman-teman, kalian sudah dengar penjelasan dari teman-teman SDA DKI Jakarta tentang banjir di daerah Kampung Melayu ya. Jadi yang paling besar itu terjadi tahun 2002 ya. Itu melumpuhkan hampir seluruh Jakarta ya, karena setinggi genset tersebut. Terus di tahun 2007 itu sampai di Jalan Inspeksi ini. Di tahun 2020 juga 2007 itu sampai Sedengkul. Tapi kalau 2020 itu sampai di Jalan Inspeksi ini. Dan saat ini alhamdulillah dengan selesainya pembangunan proyek nasional ataupun proyek daerah ya, itu aliran air yang dari puncak Bogor di sana tertahan dengan baik ya. Jadi mempending sebenarnya aliran air yang akan masuk di Jakarta teman-teman. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan kemarin waktu peresmian Bendungan Ciawi Sukamahi ya, beliau mengatakan bahwa saat ini insya Allah ke depan Jakarta akan terus-menerus terjadi penurunan tingkat banjir, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya, karena Bendungan Ciawi dan Sukamahi itu bisa menahan debit air yang masuk di Jakarta sekitar 30%. Dan ini saat ini terbukti ya teman-teman, alhamdulillah bendungan tersebut sudah selesai dan kita bisa lihat sendiri manfaatnya ya. Dan ini juga sesuai pernyataan gubernur sebelumnya ya, Pak Anies Rashid Baswedan, yang pernah mengatakan bahwa selama
air dibiarkan dari kawasan selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan, maka apapun yang kita kerjakan di kawasan pesisir, termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya. Dan kita sudah menyaksikan di bulan Maret yang lalu di kawasan Kampung Melayu yang sudah dilakukan normalisasi itu pun mengalami banjir yang cukup ekstrim. Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk ke kawasan pesisir. Aliran air di Puncak Bogor sana itu memang harus dikontrol teman-teman sebelum masuk ke Jakarta, agar air-air dari Bogor itu tidak semuanya dilimpahkan ke Jakarta. Karena persoalannya teman-teman, ini saya mau jelaskan sedikit juga nih, sebagian warga plus 62 yang menganggap bahwa kenapa aliran sungai di Jakarta itu tidak semuanya cepat berlabuh ke hilir utara Jakarta sana teman-teman. Menurut saya itu pemahaman yang kurang baik ya teman-teman ya, itu pemahaman yang salah menurut saya. Karena yang pertama, Allah itu menurunkan air dari langit ataupun air hujan ya, itu untuk kita manfaatkannya sebagai air bakunya kita, dan itu bukti rahmatnya Allah di hamba-hambanya agar air tersebut bisa kita manfaatkan. Itu yang pertama. Jadi air itu harus kita manfaatkan, tidak dibuang semua ke sungai. Terus yang kedua, ini sangat berbahaya sekali bagi saudara-saudara kita di hilir utara Jakarta sana teman-teman. Karena persoalan saudara-saudara kita di hilir Jakarta ini adalah banjir rob. Dan kalian bisa bayangin ketika ada banjir rob datang dan dihempas dengan banjir kiriman yang sebagian warga plus 62 ini menganggap semua aliran air itu harus dibuang ke sungai, dan semua dibuangnya itu ke agar cepat berpindah ke laut, ke pesisir utara Jakarta ya, atau dibuang ke laut. Itu alasannya kenapa sangat berbahaya, karena bisa menenggelamkan rumah-rumah saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta teman-teman. Jadi memang makanya pemerintah kita saat ini ya, baik pemerintah pusat sama pemerintah daerah saat ini terus berupaya bagaimana aliran air yang di Kali Ciliwung dan hujan lokal di Jakarta itu bisa ditampung ataupun dicarikan tempat parkir agar bisa menahan laju air di sungai teman-teman. Jadi diolah air tersebut. Makanya proyek andalannya Pemprov DKI Jakarta salah satunya proyek 942, 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi tersebut. Itu esensinya adalah mempertahankan dan mengamankan. Jadi mempertahankan di sini ini yaitu dicarikan tempat-tempat parkir air di Jakarta, salah satunya menggunakan waduk di Jakarta. Dan waduk itu sangat banyak dibuatkan itu di pesisir, di dekat hulu atau di sisi selatan Jakarta, seperti di Brigif, waduk Brigif Jagakarsa, terus ruang limpah Sungai Lebak Bulus. Terus kalau di sisi timur sana ada waduk Rambutan ya, ataupun waduk Hankam. Dan proyek 942 itu sebenarnya dia induk proyek teman-teman. Jadi misalnya kayak polder Pulomas itu induknya, terus turunan ke bawahnya itu ada polder Arta Gading, polder Kampung Betik, dan polder Kampung Ambon. Begitupun termasuk dengan waduk itu sendiri juga teman-teman. Jadi memang upaya pemerintah kita saat ini sih menurut saya secara pribadi ya, yang sebagai konten kreator pembangunan, melihat sangat bagus sekali penanganan banjir di Jakarta. Dan itu memang setiap tahunnya ya menunjukkan tingkat banjir di Jakarta terus menurun, dan titik-titik banjirnya pun itu terus berkurang teman-teman. Dan ini semua adalah kolaborasi di semua pemimpin di Jakarta ya, semua berjasa dalam menanggulangi banjir di Jakarta.
Dan saat ini Jakarta meskipun ada titik-titik banjir ya, tidak semuanya hilang, cuma cepat surut teman-teman, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya. Dan saat ini juga PJ Heru ya sedang giat-giatnya membuatkan tempat parkir air juga ya, salah satunya sumur serapannya itu menurut saya juga sangat bagus ya untuk daerah cekungan ataupun daerah rendah ya yang tidak bisa dialiri oleh air. Itu menurut saya sangat bagus dibuatkan juga sumur-sumur serapan. Makanya saat ini PJ Heru sedang gencar-gencarnya juga membuatkan sumur serapan ya, agar bisa diserap air tersebut dan tentunya menjadi cadangan air kita pastinya. Dan konsep dari Pemprov DKI Jakarta ini untuk sumur serapan ya sudah diakui dan akan digunakan di IKN kita ya. Dan beberapa wilayah di Indonesia pun itu saat ini sedang meniru penanganan banjir di Jakarta. Ini Masya Allah luar biasa ini Jakarta ya, dalam penanggulangan banjir. Dan ini juga pasti semuanya atas izin Allah ya, sehingga banjir tersebut bisa dilalui dengan baik ya. Dan saat ini banjir di Jakarta semakin berkurang. Udah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih untuk para purna tugas ya yang pernah mengabdi di negeri ini. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya penanganan banjir saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu yang pernah mengabdi di negeri ini atas kebijakannya, sehingga penanganan banjir di Jakarta semakin membaik. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini. Berikanlah kritikan dan saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik, agar lebih mudah diterima teman-teman. Karena kita pun kalau dinasihati dengan cara yang kasar, maka nasihat tersebut akan sulit kita terima. Karena di atas ilmu itu ada namanya adab. Ilmu tanpa adab pasti beringas. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika selama ngevlog ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanya manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.